Presiden Joko Widodo tampak kecewa berat. Terlihat dari wajah masamnya Pak Presiden Joko Widodo ini kelihatan banget betapa kecewanya Pak Presiden Joko Widodo terhadap 5 oknum pemuda NU yang mendatangi pihak penjajah itu ya. Saya sebagai Ketua Umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan kalau kita lihat jejak digital, Ketua PBNU yang sekarang yaitu Pak Yahya Cholil Stakuf, sebelum menjabat jadi Ketua PBNU yang sekarang ini, beliau juga pernah mendatangi pihak penjajah, bertemu dengan Presiden penjajah. Ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu, bahkan sampai sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Nama Yahya Stakuf menjadi sorotan saat melakukan kunjungan ke Israel beberapa saat yang lalu. Presiden Joko Widodo menyatakan kehadiran Yahya sebagai pembicara di Israel merupakan urusan pribadi dan tidak mewakili pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi 5 oknum pemuda NU yang dianggap munafikun oleh netizen Indonesia karena telah mendatangi Presiden penjajah umat Islam. Kita tentu saja menyebutnya oknum, teman-teman ya, karena tidak semua warga NU seperti itu. Namun tetap saja perilaku 5 oknum ini mencoreng nama baik organisasi besar Islam di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Begitu teganya ya mereka bermesraan dengan presiden penjajah itu. Di sisi lain umat Islam Palestina sedang dibantai habis. Wajar saja jika umat Islam Indonesia menyebutnya ini munafikun. Dan semestinya sebagai warga masyarakat Indonesia, kita memegang teguh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di paragraf pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia sebagai negara yang dahulunya juga pernah dijajah ratusan tahun sangat paham sekali bagaimana sakitnya dijajah. Oleh karena itu Indonesia secara tegas menolak penjajahan di seluruh dunia. Apalagi kalau yang dijajah umat Islam, saudara sesama muslim kita sendiri. Jelas kita menolak hal itu. Jadi kalau ada warga masyarakat Indonesia yang mendukung penjajahan terhadap umat Islam, jelas ini adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Walaupun mereka teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, tapi perilaku mereka itu adalah perilaku pengkhianat bangsa mendatangi presiden penjajah umat Islam. Tapi itu hanya oknum, teman-teman ya, hanya oknum dari ormas NU, jangan digeneralisir semua. Dan kita lihat di sosial media, Presiden Joko Widodo tampak kecewa berat. Terlihat dari wajah masamnya Pak Presiden Joko Widodo ini kelihatan banget betapa kecewanya Pak Presiden Joko Widodo terhadap 5 oknum pemuda NU yang mendatangi pihak penjajah itu ya. Coba kita lihat nih, Pak Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Ketua PBNU juga sudah melakukan konferensi pers mengenai hal ini. Bahkan Ketua PBNU meminta maaf atas terjadinya hal ini, teman-temannya. Coba kita simak nih videonya. Mengenai kesalahan dan sanksi ini, ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses, termasuk Indonesia ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pakar Nusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal gitu ya, apapun yang terjadi, saya sebagai Ketua Umum PBNU, saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya, saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ya, dan kita lihat juga berita-berita di media, pihak PBNU atau pihak NU menyatakan bahwa kelima orang ini sebenarnya tidak mendapatkan mandat apa-apa dari NU.
Ya tiba-tiba ada kabar aja mereka udah berangkat ke sana. Entah siapa yang mengkoordinir semua. Tapi walaupun ya kita katakan mereka tidak dapat mandat lah, kita katakan mereka oknum, tetap aja ini mencoreng nama baik NU teman-teman. Dan ini tetap saja melukai hati kita sebagai umat Islam di Indonesia. Dan kalau kita lihat jejak digital, Ketua PBNU yang sekarang yaitu Pak Yahya Khalil Stakuf, sebelum menjabat jadi Ketua PBNU yang sekarang ini, beliau juga pernah mendatangi pihak penjajah, bertemu dengan presiden penjajah. Ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu, bahkan sampai sempat dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Nama Yahya Stakuf menjadi sorotan saat melakukan kunjungan ke Israel beberapa saat yang lalu. Presiden Joko Widodo menyatakan kehadiran Yahya sebagai pembicara di Israel merupakan urusan pribadi dan tidak mewakili pemerintah. Stakuf yang akrab dipanggil Gus Yahya berada di Israel atas undangan organisasi Yahudi di AS, American Jewish Committee. Dalam unggahannya di media sosial Twitter, Perdana Menteri Israel mengaku sangat senang melihat negara-negara Arab dan banyak negara Muslim semakin dekat dengan Israel. Netanyahu juga berharap akan memiliki beberapa gerakan dengan Indonesia. Menanggapi kontroversi pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota Watim Press Yahya Khalil Stakuf, Presiden Joko Widodo akan memanggil setelah Gus Yahya kembali ke tanah air. Jadi 2018 yang lalu sempat kontroversi juga ternyata ya. Ketua PBNU yang menjabat sekarang yaitu Gus Yahya juga pernah datang ke negara penjajah itu, bertemu dengan presiden penjajah itu. Tapi di sisi lain kita lihat konferensi persnya tadi katanya mau menghukum kelima pemuda NU yang mendatangi penjajah itu. Ini membingungkan sebenarnya. Tapi ya sudahlah ya, 2018 itu kan udah lewat. Saya rasa mungkin sudah diselesaikan juga persoalannya. Kita fokus ke yang sekarang nih ya. Kita tunggu aja seperti apa atau apakah hukuman yang akan diberikan dari PBNU kepada 5 oknum ini. Dan hukuman yang diberikan oleh PBNU terhadap 5 orang tersebut menjadi gambaran setegas apa NU terhadap 5 orang itu. Kalau hukumannya hukuman ringan ya ya kalian tahulah berarti setegas apa pihak NU kepada 5 orang itu. Ya kita tunggu aja lah ya. Hukumannya apa sih kira-kira, karena hukuman itu saya katakan sekali lagi sebagai indikator seberapa tegas NU, seberapa serius NU dalam menghadapi persoalan ini teman-teman ya. Dan siapa sih sebenarnya mereka itu yang kelima orang itu? Ini sudah ada informasinya dari TV One ya. Coba kita simak juga nih. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bisa melihat data fakta mengenai tokoh muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel. Dan ini adalah salah satunya yang kami lingkari wajahnya dengan lingkaran merah ini, yaitu Zainul Ma'arif yang merupakan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang juga merupakan pengajar jurusan filsafat. Ya, yang pertama dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Oke, dosen ya. Itu adalah salah satu dari kelima tokoh muda NU yang bertemu dengan Presiden Israel Herzog atau Isaac Herzog. Kemudian satu lagi yang kami lingkari juga wajahnya dengan lingkaran merah, yaitu Munawar Aziz yang merupakan sekretaris PCI Nahdlatul Ulama United Kingdom. Sekretaris. Kemudian kami juga akan sajikan data-data lainnya. Ada satu lagi yang bernama Iza Anafisah, aktif di organisasi NU dan juga sempat menduduki posisi di Fatayat NU. Berikutnya ada Nurul Bahrul Ulum, penulis yang fokus pada isu gender dan perempuan. Nah, itu yang kami lingkari juga wajahnya dengan lingkaran merah. Anda bisa lihat, ini adalah Nurul Bahrul Ulum, seorang penulis yang sering mengangkat isu gender dan perempuan. Berikutnya nama-nama. Ya, itu tadi teman-teman ya. Kalau kita lihat keterangan dari TV One, mereka ini orang-orang aktif di organisasi NU. Dan memang nggak mungkin rasanya mereka datang ke sana bisa menemui seorang presiden tanpa membawa nama besar NU. Pasti yang dijual nama besar NU. Dan kita tahu dalam situasi peperangan seperti ini nggak ada yang namanya makan siang gratis. Setiap kesepakatan apapun dalam dunia perang, ketika presidennya bertemu dengan seseorang, pasti ada kesepakatan di situ yang strategis sama-sama menguntungkan. Tapi kita nggak tahu percakapan mereka ini apa. Ya lebih aman
ya sebaiknya ya, ini saran aja sih, sebaiknya dibekukan dulu aktivitasnya. Karena kita nggak tahu mereka udah menyepakati apa di sana. Nggak mungkin berbicara hanya ketawa-ketawa dengan presiden. Pasti ada hal besar yang dibicarakan. Jadi sebaiknya dibekukan dulu aja aktivitasnya, karena takutnya ya, dugaan kita bisa jadi mata-mata atau bagaimana gitu kan. Ini dugaan saja teman-teman ya. Siapa tahu mereka dikontrak sebagai mata-mata dengan bayaran yang mahal gitu kan. Iya, kan bisa saja seperti itu. Ya, kita semua tahulah Yahudi itu cuannya banyak. Dulu sempat beredar juga kabar ada beberapa influencer Indonesia yang dihubungi oleh pihak penjajah mereka itu sana ya. Sengaja meminta influencer Indonesia untuk memberitakan hal baik tentang mereka. Tentunya dengan bayaran-bayaran yang mahal, teman-teman. Nah, itu influencer yang ada di Indonesia dihubungi langsung dari sana melalui DM TikTok, DM Instagram dengan bayaran-bayaran mahal, apalagi yang ketemu langsung dengan presidennya. Makanya ini kita perlu tahu mereka menyepakati apa di sana. Masa iya sih cuma ketawa-ketawa doang ketemu gitu berdua-duaan? Kan nggak mungkin. Saya menduga ada kesepakatan besar di sana. Makanya sanksi yang PBNU akan berikan kepada 5 orang ini menentukan bagaimana ke depannya nanti dan mencerminkan bagaimana tegasnya PBNU terhadap persoalan ini. Kita tunggu aja ya teman-teman info berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.